Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Adelia. Di sini saya akan membahas tentang ramalan penjualan dan anggaran penjualan. Baiklah, sebelumnya saya akan membahas dua teori, yaitu teori ramalan penjualan dan anggaran penjualan. Apa sih pengertian ramalan penjualan? Jadi, pengertian ramalan dan ramalan penjualan itu berbeda. Ramalan adalah proses memperkirakan atau memprediksi suatu kejadian di masa yang akan datang dengan menggunakan data, informasi, dan analisis tertentu. Sedangkan ramalan penjualan adalah proses memperkirakan jumlah produk atau jasa yang akan terjual pada periode tertentu di masa yang akan datang berdasarkan data dan analisis tertentu. Untuk definisi ramalan penjualan adalah suatu proses untuk memperkirakan atau memprediksi kejadian yang akan terjadi di masa depan dengan menggunakan data historis, informasi yang tersedia, serta metode analisis tertentu baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Proses ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai kemungkinan kondisi di masa yang akan datang, sehingga dapat membantu individu maupun organisasi dalam menyusun perencanaan dan mengambil keputusan yang lebih tepat. Meskipun hasil ramalan tidak selalu bersifat pasti dan masih mengandung tingkat ketidakpastian. Nah, untuk selanjutnya, periode ramalan penjualan, yang mana periode ramalan penjualan adalah jangka untuk memperkirakan penjualan di masa depan yang terdiri dari jangka pendek, yaitu seperti harian sampai bulanan. Sedangkan jangka menengah bulanan sampai tahunan, dan jangka panjang lebih dari 1 tahun sesuai kebutuhan perencanaan perusahaan. Nah, untuk selanjutnya itu terdapat langkah menyusun ramalan penjualan. Untuk menyusun langkah ramalan penjualan itu terdapat 5, yaitu yang pertama, mengumpulkan data penjualan masa lalu. Yang kedua, menganalisis tren dan pola penjualan. Yang ketiga, mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi penjualan. Yang keempat, memilih metode peramalan yang sesuai. Yang terakhir, yaitu menghitung dan menyusun ramalan penjualan. Ada hal yang harus kita perhatikan dalam menyusun ramalan penjualan. Yang pertama, ketersediaan dan keakuratan data. Yang kedua, kondisi pasar dan ekonomi. Yang ketiga, tren dan pola penjualan. Yang keempat, perilaku konsumen. Yang kelima, tingkat persaingan. Yang keenam, faktor musiman. Yang ketujuh, pemilihan metode peramalan yang tepat. Yang kedelapan, evaluasi dan pembaruan secara berkala. Untuk selanjutnya itu ada tujuan penyusunan ramalan penjualan dan kegunaan dari ramalan penjualan, di mana tujuannya itu ada 4. Yang pertama, mengurangi ketidakpastian di masa depan. Yang kedua, menentukan target penjualan. Yang ketiga, membantu perencanaan bisnis. Yang keempat, mengoptimalkan penggunaan sumber daya. Nah, untuk selanjutnya itu kegunaan, yang mana kegunaan itu ada 5. Yang pertama, dasar perencanaan produksi. Yang kedua, mengatur persediaan barang. Yang ketiga, menyusun anggaran dan keuangan. Yang keempat, menentukan strategi pemasaran. Dan yang kelima, mendukung pengambilan keputusan manajemen. Ada fungsi ramalan penjualan dalam suatu perusahaan. Ada 3 fungsi ramalan penjualan dalam perusahaan. Yang pertama, dasar perencanaan produksi dan persediaan. Yang kedua, dasar menyusun anggaran dan strategi pemasaran. Yang ketiga, mendukung pengambilan keputusan dan evaluasi kerja. Baik, yang terakhir ada faktor-faktor yang mempengaruhi penyusunan ramalan penjualan. Yang pertama, faktor internal atau produk, harga, promosi, dan ketersediaan. Yang kedua, faktor eksternal, ekonomi, persaingan, kebijakan, teknologi. Yang ketiga, faktor musiman, seperti hari raya, musim tertentu. Yang keempat, perilaku dan tren konsumen. Baik, untuk
Untuk kesimpulan dari materi kami ramalan penjualan, yaitu merupakan proses penting untuk memperkirakan penjualan di masa depan berdasarkan data dan analisis. Dengan adanya ramalan penjualan, perusahaan dapat menyusun perencanaan, menentukan strategi, serta mengambil keputusan yang lebih tepat. Meskipun tidak selalu akurat, ramalan penjualan tetap menjadi alat yang sangat berguna untuk mengurangi risiko dan untuk meningkatkan efektivitas kegiatan bisnis. Untuk selanjutnya yaitu teori kedua, yang mana teori kedua itu anggaran penjualan. Untuk pengertian anggaran adalah faktor penting yang sangat mempengaruhi kelancaran bisnis usaha. Sedangkan anggaran penjualan adalah anggaran yang sudah direncanakan secara lebih jelas terkait penjualan suatu produk perusahaan dalam kurun waktu periode yang akan datang. Di dalamnya akan mencangkup rencana terkait jenis produk yang nantinya akan dijual, harga jual produk per unitnya. Dasar penyusunan anggaran lainnya dan umumnya disusun terlebih dahulu sebelum menyusun anggaran lainnya. Anggaran sering disebut dengan anggaran kunci. Berhasil atau tidak sebuah perusahaan bergantung dengan keberhasilan penjualan dalam meningkatkan penjualannya. Baik, untuk selanjutnya itu tujuan anggaran. Untuk tujuan penyusunan anggaran itu adalah untuk memberikan arah yang jelas bagi perusahaan dalam menjalankan kegiatan penjualan selama periode tertentu. Dengan adanya anggaran penjualan, perusahaan dapat merencanakan target yang ini digali secara terukur. Adapun tujuan anggaran, yang pertama, menentukan target penjualan. Yang kedua, sebagai dasar penyusunan. Yang ketiga, membantu mengoptimalkan. Yang keempat, mengurangi risiko kerugian. Yang kelima, mengendalikan kegiatan penjualan. Yang keenam, meningkatkan lana perusahaan. Baik, untuk selanjutnya itu ada manfaat anggaran penjualan. Anggaran penjualan memberikan banyak manfaat bagi perusahaan, terutama membantu kelancaran operasional dan pencapaian tujuan usaha. Dengan adanya anggaran penjualan, perusahaan dapat bekerja lebih terarah. Yang pertama, memberikan pedoman kerja. Yang kedua, mempermudah perencanaan produksi. Yang ketiga, menghindari penumpukan barang. Yang keempat, membantu mengatur kebutuhan modal. Yang kelima, mendorong koordinasi antar bagian. Yang keenam, membantu menjadi stabilitas usaha. Yang terakhir yaitu yang ketujuh, menjadi alat ukur keberhasilan perusahaan. Ada faktor yang mempengaruhi anggaran penjualan. Dalam faktor internal, yang pertama kapasitas produksi, yang kedua kualitas produk, yang ketiga harga jual, yang keempat modal perusahaan, yang kelima strategi pemasaran. Dalam faktor eksternal, yang pertama permintaan pasar, yang kedua persaingan usaha, yang ketiga kondisi ekonomi, yang keempat selera konsumen, yang kelima musim atau tren. Ada langkah-langkah menyusun anggaran. Untuk menyusun langkah anggaran dengan mengumpulkan data penjualan masa lalu, menganalisis kondisi pasar, menentukan target penjualan, menentukan harga jual, dan menetapkan strategi pemasaran, melakukan evaluasi berkala. Metode penyusunan anggaran penjualan. Untuk metode penyusunan anggaran itu terdiri dari 4. Yang pertama itu ada metode histeris, yaitu menggunakan data sebelumnya. Yang kedua, metode statistik, menggunakan analisis perhitungan data. Yang ketiga, metode survei pasar, berdasarkan hasil survei konsumen. Yang keempat, metode pendapat tenaga penjual. Baik, untuk selanjutnya itu ada hubungan anggaran penjualan. Seperti anggaran produksi sama dengan menentukan jumlah barang yang dibuat. Yang kedua, anggaran tengah kerja sama dengan menentukan kebutuhan pekerja. Yang ketiga, anggaran bahan baju menentukan kebutuhan bahan. Nah, yang terakhir, anggaran laba rugi sama dengan menghitung kerugian. Ada juga kendala dalam penyusunan anggaran. Yang pertama, data kurang akurat. Yang kedua, perubahan harga pasar. Yang ketiga, persaingan meningkat. Yang keempat, selera konsumen berubah. Yang kelima, krisis ekonomi. Dan ada yang terakhir yaitu kesalahan prediksi. Ada cara untuk mengatasi kendala penyusunan anggaran, yaitu kita dengan melakukan riset pasar rutin, evaluasi anggaran berkala, menyesuaikan strategi pemasaran, dan menjaga kualitas produk, menentukan harga kompetitif, dan juga
kita harus memanfaatkan promosi digital. Baik, untuk kesimpulan dari anggaran penjualan adalah penjualan anggaran dan anggaran penjualan merupakan bagian penting dalam manajemen perusahaan. Dengan adanya anggaran penjualan, perusahaan dapat merencanakan target pendapatan, mengontrol kegiatan usaha, dan meningkatkan keuntungan secara efektif. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya, kami minta maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I just had to let you know you're